Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-mudzakarah wat-tadhkir wal-hatha ala tamassuki fi kitabillah وسنة رسول الله ودعا إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Abaina al-afadil wal asatidati syurafa wa syukhil ahibba rahimakumullah. Segenap orang tua semuanya, para sesepuh, para guru, para asatid hadirin, juga para hadirat ibu-ibu rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa tamamu shaumi ay shaumi ramadhana bi sadaqatil fitri بصدقة الفطر. قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والضمير في يطيقونه راجع للفدية لأنه متقدم رتبة، والمعنى وعلى الذين يطيقون الفدية هو طعام المسكين. والمراد من الطعام صدقة الفطر لأن الله تعالى ذكر هذه الآية عقب الأمر بالصيام كما أمر الله تعالى بتكبيرات العيد عقب الآية الثانية كما في فتح الخبير. وتمام الحج بالفدية وهي إما ذبح النعم أو الأمداد إذا وجد سببها الذي يوجبها أو يسنها أو لم يجد، بل فعل الفدية للاحتياط. وتمام الإيمان بالجهاد أي بالدعاء إلى الدين الحق كما قاله السيد علي الجرجاني في التعريفات. Berkatalah muallif dalam kitabnya, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Wa tamamu shaumi, dan kesempurnaan puasa itu adalah ai shaumi ramadhana, yang dimaksud kesempurnaan puasa Ramadan. Bisadaqatil fitri, dengan sedekah atau zakat fitrah. Bisadaqatil fitri maksudnya sedekah wajib. Sadaqatul fitri disebut zakat wajib, bisa juga disebut zakat fitrah atau zakat badan. Qala Allah Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina, dan bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa, baik dikarenakan dia sakit atau di perjalanan atau karena dia sudah tua, ya, yutiqunahu, dia tidak mampu melaksanakan puasa, fidyatun ta'amu miskin, dianjurkan dia untuk memberi makan orang miskin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun, sakit. Faman kana minkum maridun aw ala safarin, atau dia bepergian,
fa'iddatu min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya. Jadi intinya di sini berbicara tentang kesempurnaan puasa adanya jikalau orang mengeluarkan zakat fitrah. Ya, zakat fitrah atau zakat badan yang biasa dikeluarkan. Waktunya kapan? Dari mulai masuk waktu awal Ramadan, orang sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Sampai kapan? Sampai khatib naik di atas mimbar. Ya, kalau khatib naik di atas mimbar, habis waktunya. Kalau dia keluarin khatib sudah turun dari mimbar, maka dia bukan zakat fitrah. Fa inna shadaqatun minas shadaqat. Ya, bukan zakat fitrah lagi. Zakat fitrah itu waktu dari awal Ramadan sampai sampai khatib naik ke atas mimbar. Wa dhamiru fi yutiqunahu, adapun dhamir kata ganti fi yutiqunahu pada kalimat yutiqunahu rajiun, dia kembali lil fidyah, kembali kepada kalimat fidyah, li'annahu, karena demikian itu mutaqaddamun rutbatan, didahulukan aturannya. Furida Rasulullah SAW zakat al-fitrah tuhratan lisa'imina minal lagwi wal rafath wa tu'matan lil masakin, faman addaha qabla as-salah fahiya zakatul maqbulah wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun minas sadaqat. Allah sudah wajibkan zakat fitrah kepada orang-orang beriman untuk menutupi yang kurang daripada puasanya dia di bulan Ramadan, ya, dan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Siapa orang mengeluarkan sebelum sholat itu zakat fitrah, kalau dikeluarkan setelah khatib dari atau sholat Idul Fitri berarti dia sedekah. Dan ingat, zakat fitrah min ghalibi qutil balad. Warin zakat fitrah itu dari makanan pokok orang kampung itu. Kalau orang kampung itu makanannya gandum, keluarinya gandum. Kalau makanan pokoknya korma, ya korma. Ya, kalau zabib, kismis, ya kismis. Kalau mie, ya makannya kasih makan, keluarin zakatnya mie. Ya, baik daging, syair, hinta, gandum, tepung, tergantung makanannya. Atau ruz, atau beras, nasi. Ya, nggak bisa digantikan dengan duit. Sebagaimana ungkapan ulama mutaakhirin, ulama akhir zaman bisa menggantikan zakat fitrah dengan duit. Nggak bisa. Emang duit bisa dimakan? Jangan pakai dalil duit lebih berguna, duit lebih bermanfaat. Kalau duit lebih berguna, lebih bermanfaat, udah Nabi yang suruh, bukan ente wahai ustaz. Kenapa Nabi nggak suruh? Karena Nabi tahu nggak semua duit buat beli beras. Kalau zaman dulu nggak tahu buat apaan. Kalau zaman sekarang duit bisa buat beli rokok. Makanya Nabi nggak suruh diganti pakai duit. Jadi jangan bikin dalil, karena Nabi nggak ngasih dalilnya. Nggak ngasih dalil untuk digantikan dengan bima huwa anfa, lebih berguna duit. Enggak. Ente duit lain, kasih orang sedekah, hadiah nggak apa-apa. Tapi kalau zakat fitrah diganti sama fulus, nggak bisa. Jadi harus dari makanan pokok. Kalau di duit doang, habis sama bapaknya buat beli rokok. Jadi kembali ke masalah zakat atau zakat fitrah, bisadaqatul fidyah ta'am miskin. Dikatakan wa dhamir fi yutiqinu yurjun fidyah tidak anu mutaqaddamun rutbatan wal makna, dan maknanya wa 'alal ladzina yutiqunal fidyata, dan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, ya, untuk mengeluarkan al-fidyah, yaitu membayar fidyah. Ya, nggak mampu puasa bukan karena hal-hal yang tidak syar'i, tapi karena syar'i, karena sakit atau udah tua atau di perjalanan, yaitu mengeluarkan fidyah huwa ta'amu miskin, untuk memberi makan orang miskin.
Wal muradu minat ta'ami shadaqatul fitri, yang dimaksud daripada makanan yaitu zakat fitrah. Shadaqatul fitri wa khudh min amwalim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ya. Shaumu Ramadan mu'allaqun baina as-sama'i wal ard wa la yarfa'uha illa bi zakatil fitrah. Kata Nabi, puasa Ramadan yang Anda kerjakan 1 bulan masih mengambang, belum diterima oleh Allah, sehingga Anda menunaikan zakat fitrah. Beb, Anda miskin, nggak wajib, nggak bisa ngeluarin zakat fitrah. Siapa yang wajibin buat ente? Ente mah wajib nerima zakat fitrah. Anda miskin, terus nggak bisa ngeluarin zakat. Ya ente jangan wajib ngeluarin, wajib nerima. Terima zakat fitrah. Lalu dikatakan, di anna Allah Ta'ala dzakara hadhil ayata, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat perintah tentang zakat fitrah akibal amri bisyam, setelah perintah berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, perintahnya setelah perintah puasa. Perintah apa, Bib? Perintah ngeluarin zakat fitrah. Akibal amri bisiyam kama amarallahu ta'ala bi takbiratil idi, sebagaimana Allah memerintahkan untuk takbir id akibal ayat tsaniyah, setelah ayat yang selanjutnya. Kama fi Fathil Khabir, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayatnya. Wa tamamul haji. Nah, yang keempat, yang ketiga, tamamul haji, kesempurnaan haji, yaitu bil fidyati, dengan mengeluarkan fidyah. Wahia, fidyah haji itu imma dzabhun na'ami, boleh jadi dengan memotong hewan ternak yang 3. Apa itu? Unta, sapi, atau domba. Jadi di sini katakan imma dzabhun na'ami, boleh jadi fidyahnya menyembelih hewan ternak, unta, sapi, atau domba atau kambing. Awil amdadi, atau membayar mud demi mud. Ya, ini bab khusus tentang fidyah atau dima. Kalau dibahas, insyaallah 4 kali majelis enggak selesai. Jadi kulitnya aja kita baca, idza wujida sababuha, ketika mana terdapat sebab-sebab fidyah, alladzi yujibuha, yang menyebabkan wajib orang mengeluarkan fidyah atau dam. Dam ada 4. Ada dam tartib wa ta'dil. Ada dam tartib wa takdir. Ya. Ada tartib, takdir. Ada tartib, takdir. Ya. Ada takhir, takdir. Ada takhir, takdir. Ini 4 nih. Kalau kita bahas nih, insyaallah 4 kali majelis enggak kelar. Nanti khusus bab haji, ya, ada khusus bab haji kita bahas tentang fidyah itu. Ya, kalau orang sengaja belajar tentang fidyah, khusus di majelis macam ini enggak kelar. Ane jamin perut ente semakin lapar. Enggak kelar-kelar, gua kagak bakal paham. Ya. Karena ribet, perlu papan tulis ini dan itu. Ada dam yang boleh diganti, ditukar dengan ngasih makan, atau dengan sapi, atau dengan kambing, atau dengan puasa, macam-macam tuh. Ada yang nggak boleh diganti. Entar fidyah kuku lain, entar fidyah motong pohon lain, atau ketinggalan ihram lain, ada lagi fidyah kalau jima. Waduh. Ya. Jadi seperti itu.
Jadi di sini kesempurnaan haji ketika orang mengeluarkan fidyah. Alladzi yujibuha, yang menyebabkan wajib mengeluarkan itu fidyah, au sunnah atau sunnah. Apa yang sedekah? Oh silakan. Aulam yujad, atau enggak ada sebab untuk mengeluarkan fidyah, bal akan tetapi lil idrab, akan tetapi dia tetap ngeluarin fidyah juga, bal fa'alal fidyata lil ihtiyat, dan tapi memakan fidyahnya lil ihtiyat, untuk kehati-hatian. Pengen ngeluarin fidyah aja, takut ada yang rusak, ada rambut copot saya nggak sadar, ada jenggot yang tenggal saya nggak tahu. Mudah-mudahan pada bisa pergi haji, ya, bisa berangkat umroh, amin, dapat rezeki yang halal barokah. Wa tamamul imani, kesempurnaan iman, bil jihadi, dengan jihad. Yang dimaksud jihad di sini kata Imam Nawawi, ai biduai, kesempurnaan iman dengan biduai, mengajak. Jihadnya doa, ya, mengajak. Doai mengajak ila dinil haqqi, kepada agama yang lurus, agama yang benar. Ente pengen jadi orang mukmin yang sempurna, berjihad dong. Apa jihadnya, Beb? Ajak orang ke agama yang benar nih, dakwah. Dakwah itu nggak harus ceramah. Kadang ceramah nggak paten, duit malah paten. Ada orang diajak sholat, ogah, nih gua kasih duit lo, sholat. Ada dakwah nggak bisa dengan ceramah, dengan ngajar, ajarin orang nahwu, shorob, fikih, tajwid, itu dakwah. Iman Anda akan sempurna dengan hal seperti itu, ya. Jadi ada dakwah itu nggak terpatri hanya ceramah, enggak. Dakwah itu macam-macam. Ada orang dengan ilmu, ya, dengan ilmunya, harta dengan hartanya, tenaga dengan tenaganya. Semuanya dakwah, menyempurnakan iman, menggembirakan hatinya Rasulullah. Ayul a'mali ahabu ilallahi ya Rasulullah. Sahabat pernah tanya, wahai Nabi, amalan apa yang paling bagus? Qala as-salatu liwaqtiha. Yang paling bagus amalan salat awal waktu. Tsumma birrul walidaini, setelah itu bakti kepada ibu bapa. Setelah itu tsummal jihadu fi sabilillah, lalu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu dikatakan di sini Abidul Ladin Haqi kama qala Sayyidu Ali Al-Jurjani, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali Al-Jurjani fit ta'rifat, di dalam ta'rifatnya. Allah jadikan dakwah kita, jihad kita semata-mata mengharap ridha Allah. Ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu. Wal magalatu salisatu, magalah yang keenam, an Abdullah bin Mubarak, dari Abdullah bin Mubarak, hafidil qadi Nuhin al-Marwazi, dari Abdullah bin Mubarak, hafid, cucu dari seorang qadi, seorang hakim saat itu yang bernama Nuh al-Marwazi. Abdullah bin Mubarak kita kenal sedikit, beliau seorang tabi'in. Beliau lahir pada tahun 118 Hijriah, meninggal 181 Hijriah. Imam Abdullah bin Mubarak ini murid daripada Imam Abu Hanifah kalau saya tidak salah. Beliau orang yang alim, ahli wara, ahli zuhud. Abdullah bin Mubarak. Anda mau cerita tentang Mubaraknya aja deh. Mubarak ini orang soleh. Kenapa Bib cerita soal bapaknya? Ya, karena bapaknya soleh. Karena kesolehan bapaknya, Allah takdir punya anak jadi anak soleh. Namanya Abdullah. Ini bapaknya yang bernama Mubarak. Dikit aja. Saking solehnya, saking waroknya, saking zuhudnya, dia bekerja jadi petani, tukang jaga kebun, tukang rawatin buah-buahan yang ada di kebun itu milik saudagar kaya raya. Bekerja di kebun 10 tahun,
ngerapin, ngebersihin, metikin buah-buah yang jatuh, yang inan itu. Suatu saat setelah 10 tahun dia kerja di situ, datang sang majikan. Dia berkata, "Wahai Mubarak, coba dong ambilin buah, saya mau makan nih." "Baik Tuan." Imam Mubarak ambilin buah. Ketika dimakan, buahnya masih asam. Maka majikan bilang, "Wah, nggak bener nih. Buah asam yang dikasih aneh. Cariin yang lain." "Baik Tuan." Dicariin lagi, dimakan, sama, masih mentah. Ambil lagi, sampai 3 buah, dimakan, semuanya masih mentah. Maka pemilik kebun marah. "Hei Mubarak, 10 tahun ente kerja di sini, belum ngerti-ngerti mana buah yang sudah matang, mana yang masih mentah. Maafin Tuan, karena saya selama 10 tahun ini belum pernah makan 1 buah pun dari kebun Anda. Baik yang saya cabut dari rantingnya atau yang jatuh, 1 pun belum pernah saya makan, wahai Tuan." Nangis majikannya. "Udah ente gak usah kerja, duit aja nih ambil." Ya, dia tahu, dia sadar nih bukan hak dia. Ya, sehingga nggak berani makan. Kita udah tahu kadang-kala emang bukan hak kita, udah jadi makanan kita. Nauzubillahimin. Ya, itu mendarah daging di tubuh. Nih Imam Abdullah bin Mubarak punya bapak seperti itu, sehingga punya anak jadi anak soleh. Kalau bapak soleh, berdampak kepada anaknya luar biasa. Apalagi yang soleh itu, yang soleha ibunya, yang menyimpan sel telur di dalam rahimnya, Ini lebih berdampak lagi. Sehingga orang zaman dulu, ibu-ibu kalau udah tahu dia mulai hamil, mulai setiap hari baca Quran, tidaklah dia melahirkan anaknya kecuali udah ratusan kali menghatamkan Al-Quran. Dia enggak sibukkan tangannya, mulutnya kecuali untuk baca Quran. Tangannya mereka rangkum tuh kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali 5 jilid, dia tulis dari awal sampai akhir, ngambil berkah. Mumpung ada janin di dalam perutnya. Ini sangat berdampak. Ya, innallaha ta'ala la yahfadhu birrajuli salih waladahu wa duwairatul lati haula. Kata Nabi, Allah akan menjaga seorang anak dari murkanya Allah. Allah limpahkan barokah dan sir berkat bapaknya yang soleh. Bahkan tetangganya pun kecipratan karena kesolehan seseorang. Jadi kesolehan seseorang ini berdampak, saudara. Ya, berdampak anaknya jadi anak soleh. Imam Sa'id Ibnul Musayyib setiap malam tahajud, anaknya nontonin. Kala, "Ya abati, wahai ayahku, kenapa tiap malam sholat?" "Ya ente ngapain liatin?" "Iya kesian aja sama abah. Perasaan sholat malam ini lebih banyak dari kemarin." "Iya." "La azidanna fi sholati roja'an an yahfadhakallah." "Wahai anakku, bapamu ini akan terus menambahkan sholatnya waktu demi waktu dengan satu harapan, semoga kamu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Bahkan yang berdampak kesolehannya itu bukan anaknya aja, sampai cucu-cucunya dapat berkah karena kesolehan orang tua. Ya, contoh besarnya itu Ashabul Kahfi, dalam surat Kahfi, ya, sebagaimana seorang Nabi Musa diperintah oleh Allah menjaga harta, punya anak yatim, betul. Wa amal ghulamu fakana wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Ini kita ngaji niat, ya Allah mudah-mudahan jadikan saya orang soleh. Tidak ada yang tahu kita ini soleh atau toleh kecuali Allah. Makanya kita sandarkan kepada Allah, mudah-mudahan jadi orang soleh. "Wahai Khidir," kata Nabi Musa, "kenapa kita harus jagain tembok ini? Udah retak, kita suruh tambel. Orang kampungnya jahat sama kita, nggak ada yang sambut kita, kok kita rapihin?" "Iya, kamu nggak tahu ya, wahai Musa.
Wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Dulu di sini ada orang besar, udah meninggal, ninggalin anak demi anak, punya cucu, sekarang keturunannya tinggal 2, anak yatim. Terus apa hubungannya? Di balik tembok ini ada harta karun. Harta yang disimpan sama kakeknya. Kenapa kita suruh jagain? Emang duit kita? Wa kana abuhuma sholiha. Kita berdua suruh jaga. Siapa yang suruh? Allah. Gara-gara apa? Bapaknya soleh. Bapaknya ahli ibadah, ahli zikir, ahli tahajud. Kalau malam dia bangun, ya, akhirnya berdampak kepada anak cucunya. Dalam tafsir Baghawi, itu anak yatim keturunan yang ke-7 masih dijaga sama Allah SWT. Oleh karena itu, ya, mari kita semangat di dalam ibadah. Cukup satu pelajaran buat kita, baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kita ini alhamdulillah banyak bersyukur sama Allah. Rizki banyak berlimpah. Alhamdulillah, makanan banyak. Ya, makanan keluarga di kulkas penuh makanan. Kadang-kala kita ini malas ibadah. Rasul berhari-hari nggak makan. Kata Sayyidatuna Aisyah, kalau malam Rasul pegangin perutnya nih. Itu laparnya Rasul kalau sahabat ngeganjel pakai satu batu, Nabi bebatu-batu diganjel perutnya saking lapar. Tapi tiap malam tahajud, siangnya bukan makan, puasa. Subhanallah. Ya, kita wallah kalau kita meninggal dunia, kehidupan kita enak, nyaman, ya. Tidurnya pas, makanannya pas, ya, kita nyesel, rugi. Kata Nabi, rubba na'imin fid dunya, berapa banyak orang di dunia ini enak, tidurnya enak, makannya enak, miskin di hari kiamat. Nabi Isa alaihissalam waktu hidup julukannya miskin, ya miskin. Itu Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa kalau tidur di atas tanah. Makanan yang dimakan sisa orang. Nabi Musa begitu juga. Nabi Daud begitu juga. Nabi Ibrahim begitu juga. Semua nabi, semua rasul, semua orang hebat. Subhanallah, hidupnya susah. Padahal kalau mereka mau, ya bisa. Betul. Apalagi Rasulullah. Rasul sahabatnya nggak ada yang miskin. Yang miskin bisa kehitung. Yang paling dekat sama Nabi yang kaya-kaya, bukan sejarah apapun. Sayyidina Abu Bakar Siddiq kurang kaya bagaimana? Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Tolha, Abdurrahman bin Auf, orang kaya semua. Tapi lihat, Nabi nggak penjilat. Dalam riwayat Nabi bagiin untuk orang, 4 orang dikasih 1000 ontak sama Rasulullah. 1000 ontak, satu kebun tuh isinya ontak. Kata Nabi, buat ente berempat ya, bagi-bagi. Nabinya pulang nggak bawa apa-apa, bini, anaknya, cucunya kelaparan biasa. Oleh karenanya, kalau orang ngaji, ingat zaman Nabi. Sahabat duduk sama Nabi bukan pengen jadi orang kaya, tapi pengen jadi orang selamat dunia akhirat. Makanya kalau orang ngaji, sekarang anak pengen rajin ngaji, kok nggak kaya, Bib? Jangan ngaji ente. Karena sahabat Nabi yang kaya kumpul sama Nabi bukan tambah kaya. Yang ada habis hartanya. Sayyidina Utsman nyiapin buat perang, salah satu perang sama Rasul, ditanya, wahai Utsman, kamu siapin apa? 1000 ontak buat antum ya Rasulullah. Kagak ada satupun yang diambil. Ya, jadi kita contoh akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah kita bersahaja, bermunajat, beribadah kepada Allah. Semoga Allah jadikan ilmu yang kita pelajari berguna dan manfaat dunia akhirat. Allah jadikan kita orang saleh salihah. Allah jadikan anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang baik fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahu a'lamu bis shawab. Rabbi zidni ilma.